Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini, ada agak sedikit mendung, kembali kita bisa duduk di majelis ilmu di rumah Abah Bambang hafizahullah taala di Cepoko Mulyo, Kepanjen, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, yang mudah-mudahan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala-pahala amal soleh tersebut menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahmat Allah taala, melanjutkan kajian kitab Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu, 100 soal jawab fi aqidati tauhidi, yang membahas tentang akidah tauhid. Pertanyaan berikutnya silahkan dibuka halaman 22, pertanyaan as-su'alu ats-tsani wasitun, pertanyaan nomor 62 ya. Tercatat di saya pertanyaan nomor 62. As-su'alu ats-tsani wasitun, soal pertanyaan nomor 62 berbunyi, ma ta'rifu tamaimi. Ma ta'rifu, apa definisi, apa arti dari at-tamaimi? At-tamaim. At-tamaim kalau diterjemahkan apa adanya, jimat-jimat. Apa makna dari jimat-jimat? Al-jawab, maka jawabannya adalah at-tamaimu jam'u tamimatin. At-tamaim itu bentuk jamak, bentuk kata jamak dari tamimah yang artinya jimat. Wahia khorozatun. Jimat itu bisa berupa, ini di negeri Arab ya, yang kita kaji ini di negeri Arab, bisa berupa khorozatun, manik-manik, au idhamun, atau tulang. Kalau di sini biasanya jimat tidak berupa manik-manik, di sini biasanya tulang. Pernah dengar siungnya biasanya babi, harimau, itu buat jimat, tulang-tulang. Au kitabatun, atau berupa tulisan-tulisan. Ini di sini maupun di sana sama. Kadang-kadang tulisan tidak ada artinya, alif alif alif, kof kof kof, dan seterusnya, jim jim jim. Au suyurun, atau terkadang berupa benang yang terbuat atau tali yang terbuat dari kulit binatang. Jadi tali ini terbuat dari kulit apa? Binatang.
au khuyutun atau benang, au khirakun atau boleh dibaca au kharikun atau pasir. Jadi di Arab sana media-media jimat sebagai sihir itu bisa berupa apa? Pasir. Kalau di sini biasanya tanah kuburan. Nah, beda tempat. Ya, tapi intinya jimat sama, intinya sama. Tapi medianya yang digunakan oleh dukun-dukun di sana ya ada sedikit perbedaan dengan dukun-dukun di sini. Kemudian au ghairuha atau yang selainnya. Kadang-kadang bisa jadi boneka. Boneka itu banyak dijadikan sebagai apa? Jimat untuk apa? Untuk perdukunan, untuk sihir. Tu'allaku yang kesemuanya itu biasa dikalungkan fi a'naqis sibyani, dikalungkan di leher-leher anak-anak yang masih kecil, anak-anak balita. Jadi tu'allaku biasa dikalungkan fi a'naqis sibyani, di leher-lehernya anak-anak yang masih kecil. Au atau fil adudi, dipasang pada lengan atas. Ini adut. Nah, dipasang pada lengan atas. Nah, ini beberapa, kalau di Indonesia ada beberapa pendekar itu jimatnya ada di lengan atasnya sini. Jadi kalau dibuka bajunya dia memakai apa? Seperti kuningan atau apa di lengan atasnya. Lengan atas. Au atau alal buyuti, dipasang di rumah-rumah. Nah, kalau di kita biasanya di atas pintu, gawangan pintu. Ya, dipasang di rumah-rumah. Terkadang di kita ada yang dipasang di ini. Gawangan rumah itu yang atas apa namanya? Blandarnya. Kayu penyangga atap rumah. Awis sayyarati atau dipasang di mobil-mobil. Ada yang sebagai kunci. Jadi apa namanya? Gantungan kunci. Gantungan kunci motor, gantungan kunci mobil. Ada yang dipasang di depannya. Biasanya dulu kaki tapalnya kuda itu ya. Dipasang itu, diikat dengan kawat di depannya. Bigorodi dengan niatan atau tujuan daf'il bala'i, menolak bala. Jadi jimat itu diniatkan tujuannya dalam rangka menolak bala. Qabla huduthihi, sebelum terjadinya. Au raf'ihi atau untuk mengangkat bala. Kalau tolak bala itu sebelum bala datang ditolak dengan jimat ini. Kalau yang kedua, aurafihi atau mengangkatnya. Mengangkat itu maksudnya menghilangkannya. Ba'da wuku'ihi, setelah terjadinya. Ini semuanya dikatakan jimat. Tidak ada tuntunan dari agama kita. Dan para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah memahami tauhid dengan benar, apapun yang akan menimpa kita atau apapun yang sedang menimpa kita, solusinya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Solusinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada di antara kita atau keluarga kita tertimpa atau terkena sihir, maka diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa yang datang dari Nabi SAW, yang ma'thur dari Nabi SAW. Demikian. Atau ini yang sunnah ya, diminumi air zam-zam sambil didoakan. Ini yang sunnah dari Nabi SAW. Bukan kemudian kita mencari jimat, mencari pegangan, orang Jawa cekelan, dan seterusnya. Insya Allah beberapa bapak tahu ya, yang pernah kerja di instansi atau di apa. Itu kadang-kadang orang-orang itu supaya tidak dipindah tugaskan itu cari cekelan ya. Ini. Atau yang sudah kadang dipindahkan tapi dipindahkan ke daerah yang sangat menakutkan bagi dirinya, cari juga cekelan. Ya, kita tidak perlu seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak diajarkan demikian. Tapi Ahlus sunnah wal jamaah diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seperti film itu? Serangan fajar, jimatnya nyantol di pagar, akhirnya ketembak mati ya. Karena jimatnya kecantol di
dari pagar. Kalau kita selalu minta tolong kepada Allah, dimanapun Allah, kalau Allah menghendaki kita ditolong, ditolong. Jika Allah menghendaki kita meninggal dunia, insya Allah orang yang meninggalnya dalam keadaan mempertahankan Islamnya, insya Allah dia mati syahid, insya Allah Ta'ala. Jadi intinya, jimat itu dua intinya. Medianya banyak, medianya itu ya apa yang dipakai untuk jimat itu bermacam-macam. Terkadang kalau zaman saya masih mondok di pondok tradisional itu, kulitnya apa? Menjangan atau kijang, kulit kijang ya itu. Pernah dengar ya? Itu. Nanti dikasih raja-raja ditulis-tulisi. Kemudian dia nanti dijahit, kemudian dikasih benang untuk dikalungkan atau dimasukkan ke dompet biasanya ya. Nanti bisa sakti, tidak tembus pedang. Ya. Ini lucu ya. Jadi dukun-dukun sekarang ini dia mempraktekkan kepada muridnya maupun dirinya dibacok tidak apa-apa, tapi dibawakan jarum tusuk takut. Jadi berarti jinnya takut dengan jarum tusuk ya, harus suntik. Tapi di pedang tidak apa-apa, hanya membekas merah saja. Nah itu pedangnya tumpul itu. Coba dicarikan silet goal yang tajam itu ya. Nah, siapa yang berani? Ayo. Walaupun Gus sekalipun, Gus siapa nggak tahu saya perlu kapan-kapan dicoba gitu ya. Gus saya mau nyilet pipinya panjenengan bisa nggak? Kalau panjenengan kebal tidak akan berdarah ya, tidak boleh. Dan jimat ini ada dua versi, maksudnya ada dua macam. Pertama jimat untuk tolak bala, yang kedua jimat untuk apa? Menghilangkan bala. Jadi tolak balak maupun menghilangkan balak. Dua-duanya tidak diperkenankan dalam agama kita. Pertanyaan berikutnya para jamaah. As-su'alu ats-tsalitsu was-sittun, pertanyaan yang ke-63 berbunyi ma hukmut tamaimi? Apa hukumnya mempergunakan memakai jimat-jimat? Al-jawabu, jawabannya. Memakai jimat hukumnya adalah syirkun asgharu. Itu kalau dibaca asgharun salah, itu ada salah ketik, salah cetak. Syirkun asgharu, syirik kecil. Jadi jimat itu hukum asalnya syirik kecil memakainya. Tapi jimat bisa menjadi syirik besar apabila nanti orang yang memiliki jimat itu meyakini bahwa jimatnya itu yang berbuat bukan Allah. Nanti bagaimana? Saya jelaskan insya Allah sebentar lagi. Jadi hukum menggunakan jimat-jimat adalah syirik kecil. Dan syirik kecil itu tidak boleh diremehkan. Walaupun disebut kecil, tapi dia dosa besar sesudah syirik besar. Lebih besar daripada membunuh, daripada berzina, daripada durhaka kepada orang tua. Jadi dosa ini lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Namun dia tidak sampai syirik besar. Tidak sampai syirik besar. Beliau mengatakan, waqad takunu, bahkan terkadang jimat-jimat itu menjadi syirkan akbaro, syirik besar. Jadi asalnya syirik kecil, tapi bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan itu? Idza taqoda, apabila seorang yang memakainya meyakini, idza taqoda, jika dia meyakini, annaha, bahwasanya jimat-jimat itu tanfa'u, bisa memberi manfaat, au tadurru, atau bisa menimbulkan madorot atau bahaya, min dunillahi, selain Allah. Jadi kalau ada seorang meyakini bahwa jimatnya itu yang memberi manfaat dan madorot, maka itu syirik besar. Yang syirik kecil yang bagaimana? Ada yang paham para jemaah? Ada yang paham? Nanti insya Allah Abah Bambang ngasih hadiah nanti insya Allah ya. Iya, insya Allah ada hadiah insya Allah. Kalau bisa menjawab. Yang syirik kecil yang bagaimana? Kalau yang syirik besar ini sudah disebutkan. Jika seorang meyakini bahwa jimat-jimat itu memberi manfaat atau mendatangkan madorot, maka syirik besar. Syirik besar itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, menyebabkan pelakunya bisa keluar dari daerah agama Islam. Tapi yang syirik kecil yang bagaimana? Ini siapa tahu Pak? Ya monggo. Berarti hadiahnya diambil Abah Bambang sendiri nih. Silakan ya. Menjadikan sebab yang sebenarnya bukan sebab. Lah ini dia. Kalau seorang meyakini
bahwa jimatnya itu diyakini sebagai sebab perantara, padahal tidak ada aturan dalam Islam atau tidak ada keterangan dalam Islam bahwa itu bisa dijadikan sebagai sebab atau perantara, maka itu syirik kecil. Jadi begini misalnya, saya pakai jimat akik ini, akik itu apa? Ali-ali itu apa? Akik, cincinnya laki-laki itu lah, yang ada batunya. Kalau perempuan kan masa pakai cincin yang ada batunya itu ya. Kalau laki-laki kan cincinnya akik itu. Saya pakai akik ini, saya tidak meyakini akik ini yang memberi manfaat bagi saya, mendatangkan rezeki bagi saya, tidak. Tapi dengan saya pakai ini, rezeki saya lancar. Nah, ini yang memberi rezeki Allah, tapi sebabnya adalah pemakai begini. Ini syirik kecil. Tapi kalau diyakini yang memberi rezeki ya akik ini syirik besar, ini sudah syirik besar. Paham ya? Nah, perbedaannya minimal syirik kecil sampai syirik besar. Kalau hanya meyakini sebagai sebab perantara yang bisa kita meraih sesuatu dari Allah gara-gara itu, maka syirik apa? Kecil. Contoh ini masih banyak ini. Saya itu setiap parkir motor saya di depan toko itu laku. Tapi kalau tak parkir di dalam tidak laku. Ini syirik kecil ini. Menjadikan motor itu sebagai apa? Sebab tokonya laku, tidak boleh. Siapa yang bisa menunjukkan dalilnya? Mana dalilnya? Kalau parkir motor di depan toko, tokonya laku. Kalau diparkir di dalam toko, tokonya tidak laku. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau meyakini bahwa jimat ini menjadi sebab, ya, meyakini bahwa jimat ini mendatangkan manfaat, memberi manfaat atau madarat, maka jatuhnya kepada syirik yang besar, tidak lagi kecil. Dalilnya adalah wad-dalilu qauluhu alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantungkan jimat, barang siapa yang menggantungkan atau mengalungkan jimat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Hadisnya rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad, wa sahhahahul Albani, dan di sini dinyatakan sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Jadi menggantungkan jimat itu tidak boleh berjamaah. Tidak boleh menggantungkan jimat, memasang jimat, tidak boleh. Apakah di atas pintu rumah ataukah di penyangga atap rumah, di belandarnya itu, ataukah di mobil. Terkadang ada yang begini, tahu kaca cermin dalam mobil itu, cermin kecil yang panjang itu kadang-kadang dipasangi itu. Kadang-kadang itu siungnya babi, siungnya apa, ada yang kadang-kadang apa itu, pokoknya nggak jelas itu, dipasangi. Kadang-kadang dipasangi lafaz Allah itu. Ketika saya lepas itu dipasang lagi, berarti itu jimat itu. Saya pernah itu. Jadi ada orang memasang, saya lepas, sengaja saya lepas, saya taruh, dipasang lagi, berarti itu dijadikan sebagai apa? Lafaz Allah jadikan sebagai jimat, tidak boleh. Bahkan jangan lafaz Allah, Al-Quran ya, panjenengan ini banyak ini. Beri Al-Quran mushaf Istanbul, tahu nggak? Nah, biasanya orang yang ke Arab, yang umroh haji itu banyak yang dititipi. Pak, titip mushaf Istanbul. Mushafnya itu kecil sekali, segini lah, segini, kurang lebih segini. Mushafnya kecil, lebih kecil lagi daripada ini, kurang kecil lagi. Nanti katanya mushaf ini dibawa kemana-mana, kalau ditembak tidak mempan tembak. Ini tidak mempan tembak. Ini banyak dibawa oleh ya orang-orang yang datang ke medan pertempuran tapi dia tidak takut mati, maka dia memakai apa? Jimat ini, mushaf ini. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Al-Quran itu dibaca untuk dipelajari, untuk diamalkan, bukan untuk jadikan jimat. Taib. Termasuk juga yang masih ada di masyarakat kita adalah memasang figura yang bertuliskan lafaz kaligrafi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Itu banyak yang jadikan jimat di rumah. Katanya supaya rumahnya tidak dimasuki jin atau setan. Tidak ada. Supaya rumah kita tidak diganggu, itu baca surat Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah dipasang di tembok, dibaca. Surat Al-Baqarah dibaca. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, fa inna syaitana, sesungguhnya iqra'u surat Al-Baqarah, baca Rasulullah Al-Baqarah, fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yanfiru minal baiti, dia akan lari kabur dari rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat
Al-Baqarah. Ini hadis. Jadi Al-Baqarah itu dibaca, bukan ditempel di tembok sebagai kaligrafi untuk mengusir setan, bukan itu. Bahkan pernah ini kejadian ini. Ada guru saya, itu kiai saya, Ahlussunnah, lurus dia. Akidahnya lurus, tauhidnya lurus. Beliau diminta untuk meruqyah seseorang yang kerasukan jin, ketemplean jin. Maka beliau datang ke rumah orang itu, dicari seluruh ruangan itu, Pak. Mana ada gambar diturunkan dulu. Gambar-gambar makhluk hidup itu turunkan dulu. Foto-foto, biasanya kan di rumah-rumah banyak foto-foto itu. Sudah diturunkan. Di ruqyah tetap jinnya ada, nggak keluar. Ternyata apa? Ada kaligrafi, Pak. Itu dijadikan sebagai media untuk jin bersembunyi di situ. Subhanallah. Kaligrafi dijadikan jin untuk bersembunyi di situ. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan dikira loh ya. Karena dalam hadis Nabi tidak ada para sahabat pasang kaligrafi di rumah-rumah mereka untuk apa? Membentengi rumah dari gangguan jin, tidak ada. Yang ada adalah membacakan rumah mereka dengan bacaan Al-Quran atau menggunakan rumah mereka untuk sholat-sholat sunnah. Itu ada dalilnya dari sunnah Nabi SAW. Tayyib, pertanyaan berikutnya para jamaah. As-su'alu ar-rabi'u wasittun, pertanyaan yang ke-64. Marruqa asy-syar'iyyatu. Apa yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyah? Tolong jangan salah baca atau salah ucap. Ruqyah pakai qaf. Kalau ru'yah itu ru'yatul hilal, melihat hilal. Kalau ruqyah jambi-jambi, mendoakan seseorang. Apa yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyah? Wa ma hukmuha, dan apa hukumnya seorang melakukan ruqyah syar'iyah? Al-jawab, maka jawabannya hiyal qiraatu. Yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyah adalah membacakan alal maridhi, atas orang yang sakit, minal qur'ani, dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi panjenengan membaca ayat Al-Quran untuk orang yang sedang sakit. Awil adiyatu, atau doa-doa. Jadi kadang ayat Al-Quran, kadang doa-doa dibacakan kepada orang sakit, itu namanya ruqyah. Kalau dalam bahasa Indonesianya jampi-jampi. Jampi-jampi itu ada dua. Ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Ada yang diperbolehkan, disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan dan dilarang. Kemudian wan nafsu, kemudian meniup ala maudhi'il alami, pada tempat sakitnya. Jadi ditiup, didamoni itu loh. Ini istilahnya apa di sini? Lumajang kepanjen. Kalau di Kediri itu disebul, disuwuk. Gini loh. Antum perhatikan caranya. Tuh. Nah, harus ada sedikit ini. Itu ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Jadi ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Kalau di Saudi, ulama-ulama Saudi itu biasanya pengajian begini itu ada yang bawa zam-zam. Kemudian itu saya sudah paham, langsung bawa sini katanya. Oleh saya dibacakan ayat Al-Quran, ya Al-Fatihah boleh, 3 kul boleh, Qawaqil boleh. Setelah itu ditiup 3 kali. Tuh, ditutup, nanti gantian bacakan. Kalau sudah selesai dibawa pulang oleh yang punya orang yang sakit. Nanti diminumkan kepada orang yang sakit. Itu sunnah, boleh. Seperti itu boleh, sunnah dari Nabi SAW. Dahulu para sahabat melakukan itu. Warruqyatu, dan ruqyah itu jaizatun, pada asalnya adalah perkara yang diperbolehkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa birruqa, tidak mengapa melakukan ruqyah. Ma lam takun, selama ruqyah itu tidak berupa syirkan kesyirikan. Kalau begitu ruqyah dibagi dua ya. Ada ruqyah yang tidak syirik dan ada yang syirik. Yang dilarang yang syirik. Ruqyah yang syirik. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah dengar begini? Kalau di Kediri ini coba jabu telek asu. Nah, ini ruqyah yang syirik. Minta kepada siapa? Coba jabu telek asu ini. Nah, ya, tidak boleh. Kalau meruqyah meminta kepada Allah, ya ini yang sunnah, ini yang tauhid, ini yang diajarkan oleh agama kita. Jadi termasuk damoni tadi ya, nyuwuk tadi, nyebul, itu kalau yang dibacakan ayat Al-Quran, ya itu sunnah. Tapi kalau yang dibacakan kayak mantra-mantra gitu, nggak jelas
Kadang-kadang ya, saya pernah mendengarkan seorang dukun itu mantranya nggak tahu apa yang dibaca, ya, nggak jelas sekali. Kemudian disuwukkan di situ. Nah, ini ruqyah yang tidak syar'i, yang tidak boleh. Yang ada kesyirikannya tidak boleh. Karena tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berikrar setiap harinya 17 kali dalam salat kita yang wajib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah menyembah, dan hanya Engkau yang kami selalu mintai pertolongan. Tidak boleh kita meminta pertolongan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa yustaratu, dan disyaratkan li jawaziha, untuk kebolehan ruqyah itu, antakhluwa, hendaknya ruqyah itu kosong bersih minasyirki, dari kesyirikan. Jadi ruqyah jambi-jambi itu boleh asal bersih kosong dari kesyirikan. Wa an ya'taqida, dan hendaknya orang yang melakukan ruqyah itu meyakini, memiliki akidah, annaha, bahwasanya ruqyah itu la tu'athiru, tidak bisa memberikan pengaruh bidzatiha, pada zatnya ruqyah itu. Jadi ruqyah itu tidak bisa memberikan pengaruh secara sendiri. Bal hiya sababun, bahkan ruqyah itu hanya merupakan sebab. Wan naf'u wadh-dharru, sedangkan manfaat dan madarat biyadillahi subhanahu, di tangan Allah Subhanahu. Yang aneh itu para jemaah, kemarin saya baru dengar itu di Facebook. Jadi ada seorang mengatakan, saya diajari oleh ulama si fulan. Katanya kalau membaca kalimat ini dijamin, sampai begitu. Dijamin 1, ini 2, ini 3, ini. Tidak ada tuntunannya seperti itu. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Sedangkan di sini saya memberikan penjelasan, ruqyah yang syariah saja, yang bebas dari kesyirikan, itu tidak boleh diyakini bahwa bacaan ini yang memberikan pengaruh Allah, tapi ini adalah sebab, tapi sebab ini disyariatkan. Sebab itu ada 2, sebab yang dilarang dan sebab yang disyariatkan. Contoh, saya sakit sekarang, saya disyariatkan minum madu, tapi tidak boleh meyakini madu ini yang menyembuhkan. Tapi madu menjadi sebab datangnya kesembuhan karena Allah mensyariatkan minum madu. Nah, kalau misalnya minum darahnya kalajengking, minum darah ular, apalagi minum apalagi yang itu, minum apalagi ya? Air batunya ponari ya, ini contoh nyata ini, betul. Makan cindil, terus kemudian makan katak. Katak itu di Kediri itu katanya kalau sakit gatal tidak sembuh-sembuh suruh makan kodok katak. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena katak itu haram untuk dimakan. Ya, kita mencari kesembuhan dari sesuatu yang diharamkan tidak boleh. Dulu Mas Ponari ya namanya, Ponari ya. Akhirnya saking capeknya yang punya batu bisa diyakini bisa menyembuhkan orang, tapi dia sendiri sakit. Ini kan aneh ini. Jadi, tapi kalau ditanya itu gini alasannya. Memang orang itu biasanya kalau yang punya jimat itu jimatnya tidak berguna untuk dirinya. Jadi bermanfaat buat orang lain gitu. Sama dengan begini, coba panjenengan sering kan di Facebook, di mana di medsos jual peninggalan nenek moyang. 7 turunan tidak akan miskin, butuh uang. Coba. Katanya kerisnya ini kalau dipegang oleh seseorang 7 keturunan tidak akan apa? Miskin. Tetapi dia jual butuh uang. Kenapa? Karena dia keturunan ke-8. Alasan aja itu ya. Keturunan ke-8. Atau katanya kalau untuk saya tidak berlaku, harus untuk orang lain. Dari mana ini? Ya memang begitu, kesyirikan itu demikian. Ada saja alasan-alasan yang mereka kemukakan para jamaah. Wa antakuna, dan hendaknya ruqyah itu bilisanil arabi, dengan bahasa Arab. Lisan itu bahasa ya artinya. Bilisanil arabi, dengan bahasa Arab. Atau kalau bukan dengan bahasa Arab, bima yu'rafu, dengan apa-apa yang diketahui maknahu, maknanya min ghairihi, dari selain bahasa Arab.
Jadi boleh mendoakan dengan salin bahasa Arab, tapi maknanya harus jelas. Misalnya begini, ya Allah, berilah kesembuhan kepada anakku yang sakit ini. Tuh, dipegang yang sakit. Wes waras gitu misalnya gitu. Boleh itu. Kenapa? Karena mintanya kepada siapa? Allah. Itu. Silakan. Walaupun tidak pakai bahasa Arab. Ini fatwanya para ulama, di antaranya yang berfatwa seperti ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ruqyah yang terbaik dengan bahasa Arab, itu yang terbaik. Sama dengan doa itu yang terbaik dengan bahasa Arab. Tapi jika tidak mampu, boleh dengan doa-doa selain bahasa Arab, asal maknanya jelas, maknanya tidak melanggar syariat. Wa antakuna, dan hendaknya ruqyah itu bikalamillahi, dengan kalamullah, dengan firman Allah, atau wa bi asma'ihi, atau dengan menyebut nama-namanya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya. Jadi boleh dengan membacakan firman Allah, atau menyebut nama-nama Allah, atau menyebutkan sifat-sifatnya Allah. Jadi Nabi SAW begitu biasanya. Contohnya apa? Doa kesembuhan. Siapa yang hafal doa kesembuhan? Allahumma Rabban nasi. Ini kan Allahumma, ya Allah itu sudah nama Allah. Rabban nas, Rabb itu juga nama Allah. Rabb pemiliknya, rajanya manusia. Terus bagaimana? Adhibil ba'sa, hilangkanlah segala penyakit. Antas syafi, asyafi nama Allah, engkau yang maha menyembuhkan. Dan seterusnya, la syifaa illa syifauka, syifaan la yughadiru saqaman. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Jadi ruqyah syariah itu adalah membacakan kepada orang yang sakit ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa. Namun doa-doanya di dalamnya tidak ada kesyirikannya. Kemudian meniupkan pada tempat yang sakit. Ini termasuk ruqyah syariah yang ditentukan oleh agama kita. Thayyib. Pertanyaan berikutnya. As-su'alu al-khamisu wasittuna. Pertanyaan yang ke-65. Mat-tiyaratu. Apa yang dimaksud dengan at-tiyarah? Mungkin ada yang tahu dulu sebelum saya jelaskan. Tiarah itu apa para jemaah? Ya, tiarah itu dia meyakini adanya kesialan, datangnya kesialan disebabkan sesuatu yang diyakini membawa sial. Contoh ya, nabrak kucing, dia langsung tiarah. Kejatuhan cecak, langsung tiarah. Kemudian keluar rumah mendengar ada burung tertentu yang bertengger di atap kita, maka akan datang musibah, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, dan seterusnya. Ini diyakini oleh orang-orang di negeri kita. Jadi ini namanya at-tiyarah. Tiyarah juga ada keyakinan datangnya kebaikan, tapi dengan sebab-sebab hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam dalil. Contoh di Indonesia, kalau ada kupu-kupu besar masuk rumah, mereka mengatakan akan ada tamu. Ini tidak boleh. Ini tiarah maksudnya. Tapi tiarah itu ada dua ya, meyakini buruk, ya, berprasangka buruk, atau berprasangka baik tapi tidak ada dalilnya. Prasangkanya baik tapi tidak ada dalilnya. Dari mana dalil kalau masuk kupu-kupu ada tamu? Kalau begitu rumahnya orang Jepang sering ada tamu, kupu-kupunya banyak di sana. Pohon-pohon sakura itu kan kupu-kupunya banyak ya. Atau orang yang rumahnya di dekat tanaman-tanaman kan banyak kupu-kupunya ya. Tidak ada dalilnya. Atau kalau zaman saya masih kecil, kalau kamu mimpi mendapatkan ikan, besok akan dapat apa? Rezeki. Pernah dengar gitu? Iya. Mbah kita mimpi dapat ikan. Dan saya sering Pak, mimpi dapat ikan, besok ya nggak ada rezeki. Memang tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Mimpi seorang mendapatkan ikan berarti akan datang rezeki. Ini juga tiarah namanya. Ini namanya tiarah. Intinya tiarah adalah meyakini akan datang musibah, bencana, meyakini adanya kesialan disebabkan sesuatu, atau meyakini datangnya kebaikan disebabkan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Kalau jawab, maka jawabannya at-tiyaratu, tiarah itu dia adalah at-tafa'ulu. Tafa'ul, merasa optimis, awit tasya'um, atau merasa pesimis, bituyuri, disebabkan burung-burung.
Ini sebenarnya makna aslinya, tapi bukan hanya burung ya, kata para ulama, disebabkan burung maupun yang lainnya. Jadi optimis dengan burung, pesimis juga dengan burung. Optimis dengan tadi apa namanya, kupu-kupu, pesimis dengan kucing misalnya. Seperti itu. Ini namanya tiarah. Ya. Jadi definisi tiarah seperti itu. Ada dua ya, tiarah itu terkadang meyakini sial, berprasangka buruk, kadang-kadang meyakini datangnya kebaikan. Tapi keyakinan ini tidak ada dasarnya, tidak berdasar. Taib, pertanyaan berikutnya. As-su'alu as-sadisu wasittuna, pertanyaan yang ke-66. Ma hukmuha, apa hukumnya tiarah ma'ad dalili, disertai dengan dalil. Jadi apa hukum tiarah? Dan tolong sebutkan dalilnya. Al-jawab, maka jawabannya, hukum tiarah adalah muharramatun, diharamkan. Wahiyya minasyirkil asghari, dan dia termasuk syirik kecil. Jadi tiarah itu termasuk syirik kecil. Wa qad takunu, namun terkadang menjadi syirkan akbara, syirik besar. Sama dengan tadi apa? Tadi ya, tiarah itu syirik kecil bisa menjadi syirik besar. Sama dengan apa tadi yang sudah kita bahas bersama? Masalah menggunakan jimat-jimat. Asalnya syirik kecil, tapi bisa berubah menjadi syirik besar. Akik ini kalau diyakini menjadi sebab datangnya rezeki, tapi dia masih meyakini yang memberi rezeki Allah, syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan, ya ini yang memberi rezeki saya, ya syirik besar sudah. Demikian juga tiarah, sama. Kalau dia hanya meyakini, misalnya hanya meyakini bahwa kupu-kupu menjadi sebab datangnya tamu, syirik kecil. Nah, ya tak. Tapi kalau mengatakan bahwa kupu-kupu inilah yang mendatangkan tamu, syirik besar. Ini sudah syirik besar. Dan ini masih banyak di antara kaum muslimin yang memiliki keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Beliau berkata, idza taqada, apabila seorang meyakini annaha, bahwasanya tiarah itu tanfa'u, bisa memberi manfaat, au tadurru, atau bisa memberi madarat, min dunillahi, dari selain Allah. Wad dalilu qauluhu alaihi salatu wassalam, dan dalil akan haramnya tiarah adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, at-tiaratu syirkun, melakukan tiarah, meyakini adanya kesialan disebabkan sesuatu, atau berprasangka buruk disebabkan sesuatu, juga prasangka baik disebabkan sesuatu, itu adalah syirik, kesyirikan. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Ini syirik ya para jamaah, tidak boleh kita meyakini kita inisial, kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala disebabkan sesuatu yang sesuatu itu bukan merupakan alasan yang dibenarkan oleh agama. Demikian juga meyakini datangnya kebaikan kepada kita disebabkan sesuatu, ini juga tidak boleh. Panjenengan dengar apa tidak? Di negeri kita itu pantangan dari Presiden Republik Indonesia untuk datang ke Kediri katanya. Dengar nggih? Nah itu tiarah itu Pak. Makanya Presiden Indonesia yang pernah datang ke Kediri hanya siapa? Pak siapa? SBY saja ya, SBY saja yang berani. Itu gara-garanya beraninya apa? Dia tanya kepada seorang ustadz dari Gontor, kalau tidak salah Ustadz Affan apa siapa dari Gontor. Ustadz, keyakinan seperti ini benar nggak? Saya ada kunjungan kerja ke Kediri. Tanya itu. Ustadznya cerita kepada kami. Ustadz dari Gontor Ponorogo ditanya oleh Pak SBY, yang mungkin jadi penasihat apa? Spiritualnya lah, keagamaannya. Karena sering membimbing umrohnya Pak SBY. Ceritanya begitu dulu ya. Kami dengar ceritanya. Dijawab Pak Ustadz itu, tidak ada itu Pak. Itu keyakinan tidak benar. Dari mana itu? Makanya dari presiden dari dulu sampai sekarang tidak ada yang pernah datang ke Kediri. Takut lengser kalau ke Kediri Pak. Aneh ya? Berarti ada memedinya di Kediri. Ono genderuwo nih. Ada apa namanya yang bau reksa Kediri, yang ditakuti. Tidak ada tuntunan seperti itu para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa pemimpin kita mau bertanya kepada ulama dan mendapatkan jawaban yang benar. Kalau tanya ke dukun ya jangan Pak. Panjenengan nanti lengser Pak. Mesti begitu jawabannya dukun. Tapi kalau orang-orang yang beragama tidak ada kaitannya.
kedatangan seseorang dengan lengsernya dia tidak ada kaitannya. Baik, pertanyaan berikutnya. As-su'alu as-sabi'u wasittuna, pertanyaan yang ke-67. Berbunyi, hal tahsulu tiyaratu, apakah terjadi tiarah fi ghairi tuyuri, pada selain burung-burung? Kan tiarah itu dari kata tiarah itu dari kata toro yatiru, artinya terbang, itu burung yang terbang. Burung terbang. Jadi dulu orang Arab itu begini. Mereka ada yang kalau ketika mau safar itu melepaskan burung. Kalau terbangnya burung ke arah sana, mereka tidak berani ke sana, berarti harus ke sana gitu. Atau sebaliknya, begitu zaman dahulu. Maka mereka melakukan prasangka buruk atau meyakini adanya kesialan awalnya disebabkan burung, tapi berkembang kemudian. Tiarah itu berkembang, bukan hanya burung. Maka al-jawabu, jawabannya na'am, ya. Maksudnya ada selain burung itu. Mithlu seperti at-tatayyuru bi ba'di syuhuri, meyakini kesialan dengan sebagian bulan-bulan. Kalau di Indonesia bulan apa? Suro. Suroi wulan sasi sing malati. Ya. Makanya tidak ada di Indonesia ini, hampir-hampir tidak ada orang yang berani mengadakan akad nikah di bulan Suro. Kalau di Saudi malah banyak Al-Muharram itu. Sebenarnya kita kalah dengan orang Amerika loh, Pak. Amerika nggak mandang Suro, nggak Suro ya, tak? Terus nggak kenal kono. Pokoknya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Tidak kenal Suro. Ketika kami mondok di Makassar dulu, sana juga tidak kenal, Pak. Jadi di Makassar itu banyak pernikahan di bulan apa? Suro. Kalau di Jawa berhenti total, kecuali anak pesantrenan yang wani menikah bulan Suro. Berhenti total, Pak. Nanti panjenengan berani, orang tuanya melarang, ojo le. Ini Suro. Ya. Zaman dulu malah kita ini kalau mau keluar ya siang mau berenang, kalau bulan Suro tuh nggak boleh. Wah kok digelebon. Kok kedelep, tahu gelebon dibuat apa? Tumbal. Tidak boleh sampai begitu. Pindah rumah tidak boleh bulan Suro. Menikah tidak boleh di bulan Suro. Buka toko tidak boleh di bulan Suro. Pokoknya macam-macam. Padahal bulan Muharram bulan yang mulia dalam Islam. Bulan yang mulia itu ada berapa, Pak? 4 ya? Yang 3 urut, yang 1 tidak urut. Yang urut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Suro. Yang 1 Rajab, bulan ke-7. Coba, dalam Islam ini bulan yang mulia. Nah kita kebanyakan ini mengagungkan hanya bulan apa? Besar atau bulan Dzulhijjah saja. Makanya pernikahan di bulan besar itu rame itu. Sampai kampung-kampung tutup, jalannya ditutup untuk pernikahan. Bapak-bapak yang sudah ngaji, mohon kalau ada acara jangan menutup jalan. Kalau rumah panjenengan tidak cukup, pinjam rumah tetangga. Nanti rumah tangga tamu laki-laki di sana, rumah panjenengan tamu perempuan. Kalau panjenengan menikahkan putrinya, kalau ngunduh mantu ya nggak apa-apa, ya ta? Itu rumah tangga. Lebih baik jangan menutup jalan, Pak. Ustadz, cuman berapa jam? Jangan begitu. Larangan agama. Menutup jalan itu hukumnya haram. Dahulu Nabi memperingatkan para sahabat ketika mau berangkat perang. Jangan kalian berdesak-desakan. Jangan kalian menutup jalan. Ini mau perang loh ini. Membela agama Allah tidak boleh menutup jalan. Nah ini nggak perang ya. Cuman mantenan. Apalagi sekarang. Sampai ya Allah. Kalau mantenan zaman dahulu 1 hari menutup jalan. Sekarang 3 hari, Pak. 3 hari di Kediri. Bahkan sekarang ini khitanan 3 hari juga menutup jalan. Jadi khitan loh, sunat loh, Pak. Selam, nyunat itu 3 hari menutup jalan. Ya Allah. Sampai saya pernah. Jadi mobil saya tidak boleh masuk ke jalan yang wong itu arahnya ke rumah saya. Saya mau parkir di mana saya bilang gitu. Tak buka dewe. Saya buka, Pak. Lah, rumahnya saya loh situ. Kok ditutup ya, tak? Rumahnya situ. Makanya di beberapa tempat ditawabrak itu ya. Pernah lihat nggak di video itu? Nggak salah yang nabrak itu, Pak. Kalau dikatakan dia salah, yang dosa yang menutup jalan lebih dahulu. Sampai ada keranda juga dilewatkan di tengah apa? Pengantenan. Nah, gara-gara menutup jalan, orang katanya kalau memutar itu 2 kilo lah. Gotong jenazah 2 kilo memutar tuh jauh loh, Pak. Memutarnya 2 kilo, tambahannya 2 kilo tuh jauh, Pak.
Saya lihat tuh di video-video itu dilewatkan di tengah kerannya dilewatkan di tengah itu. Enggak salah, Pak. Tidak salah. Tapi kalau menabrak ya janganlah ya. Jadi tabrak, ya kan? Tapi tidak salah. Kalau seorang melewatkan di situ tidak apa? Tidak salah. Pernah lihat kan? Ada tukang rumput juga lewat di tengah apa? Nah ini pengantenan ya. Nah tidak boleh menutup jalan, tidak boleh dalam Islam. Ini saya sampaikan sering ya. Kalau kita tidak ngaji sunnah itu tidak tahu, Pak. Dengan gampangnya menutup jalan. Alasannya apa? Diizinkan Pak RT, diizinkan perangkat desa. Sesuatu yang haram walaupun diizinkan tetap haram. Tidak berubah menjadi halal walaupun diizinkan. Apalagi tidak diizinkan ya. Thayyib. Jadi meyakini kesialan disebabkan bulan-bulan tertentu, awil ayyami atau hari-hari tertentu. Kalau di Indonesia apa ini? Hari yang diyakini sial, Pak. Iya, ada yang Jumat, tergantung daerahnya juga. Kalau di tempat saya malam Jumat, kadang-kadang begitu, kadang Jumat. Kemudian awil hayawanati atau meyakini pada sebagian hewan-hewan selain burung ya, hewan-hewan selain burung. Au bi ba'di ashabis sifatil badaniyati atau pada sebagian pemilik sifat-sifat badan. Kal a'ma, seperti meyakini sial ketika berjumpa orang buta. Ini ada sebagai orang. Wal a'raji atau berjumpa orang yang pincang. Wa ghairihim atau selain mereka tidak boleh. Orang buta itu ujian dari Allah, musibah yang diterima oleh orang itu. Orang pincang itu musibah dari Allah. Tidak boleh kita meyakini, oh orang ini datang ke rumah saya membawa sial, tidak boleh. Tidak diperkenankan dalam Islam melakukan demikian. Dan ini contoh ya, contoh kecil dari macam-macam tatoyur tapi pada selain apa? Burung. Bukan hanya pada burung, pada selain burung. Thayyib. As-su'alu, insyaallah kalau di clipping Pak ya, dicari itu. Tatoyur setiap daerah itu banyak. Macam-macam, beda-beda daerahnya. Panjenengan nonton kalau di sini. Kalau misalnya kakaknya sudah menikah dengan desa itu, adiknya tidak boleh menikah dengan wanita desa itu. Ada juga. Nonton lah ya. Ada yang bisa tapi harus digelundung nih. Namanya gitu. Tahu digelundung nih? Enggak tahu panjenengan. Ya, budal dewi digelundung nih. Nanti cari dukun dulu tapi harus ada ugo rampengnya gelundung nih. Enggak sembarangan. Terus kemudian nanti ketika lewat pernikahan yang melewati jembatan itu harus membuang apa? Masih ya? Iya, ada itu di tempat saya banyak gitu. Lah ya. Itu Pak, kalau ayamnya masih hidup diambil Pak, boleh. Syekh bin Baz mengatakan uang ayam diambil. Tapi kalau sudah makanan matang, ayam ingkung tidak boleh diambil. Nah, itu. Kalau ayam masih hidup boleh. Tapi tunggu kalau sudah pergi, usama dilok nih. Jarine ngaji sunah. Tumbalku mbok jipuk ngono lho. Ya itu ditunggu dulu, mereka pergi boleh dimanfaatkan, Pak, boleh. Ya saya dengar itu katanya yang larung itu banyak yang kambing hidup loh, Pak. Di larungnya bener enggak ya? Itu. Kan di Kediri sering ada larung itu, Gunung Kelut itu. Itu kambing hidup dicemplungkan ke kawah, Pak. Itu ditadai aja dari bawah, nanti dibawa pulang. Ya kan? Lah ya. Masya Allah. Ini jauhnya kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita lanjutkan. Kata beliau, as-su'alu ats-tsaminu wa sittuna, pertanyaan yang ke-68. Ma maknal istisqa'i bil anwa'i? Apa artinya al-istisqa'i, meminta hujan, bil anwa'i, dengan perantaraan bintang-bintang? Kalau tidak turun hujan, terjadi kekeringan dan paceklik, maka kita meminta hujan kepada siapa para jamaah? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Kalau dukun itu biasanya apa? Sapu dibalik ya? Nah itu, sapu lidi itu loh, Pak. Ya itu. Nah, sambil bawa apa? Ya apa ada itu ya? Apa itu? Ya bawa selain sapu itu apa gitu? Pokoknya ada ukur apa ya? Ya celana dalam ada. Terus apa lagi tuh? Pokok ada, harus ada bawa gitu. Aneh-aneh, setiap daerah beda-beda supaya nanti turun hujan. Tidak boleh. Kalau ingin turun hujan, berdoa istisqa atau sholat istisqa. Doa istisqa itu tidak perlu sholat. Seperti misalnya khotib Jumat, itu di Saudi sering itu, tidak turun hujan, khotibnya langsung berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah berikanlah hujan. Dan ketika istisqa itu diangkat tangan tinggi berdoanya.
Kalau sholat di luar itu, sholat istisqa 2 rakaat, nanti khotibnya nanti membalik apa sorbannya ya. Semua jamaah yang bawa sorban, balik sorbannya supaya dibalik dari kering menjadi apa? Hujan. Nah, seperti itu. Sunnah dari Nabi SAW. Bukan kemudian meminta kepada bintang-bintang tertentu, tidak. Al-jawabu jawabannya. Al-anwa'u yang dimaksud dengan al-anwa' adalah hiyan nujumu, yaitu bintang-bintang. Wa ma'nal istisqa'i dan arti meminta hujan bil anwa'i dengan perantaran bintang-bintang adalah artinya tolabu nuzulil matori, meminta turunnya hujan minan nujumi dari bintang-bintang, bukan meminta kepada Allah tapi minta kepada bintang. Wa nisbatul matori, lihat enggak para jemaah kemarin ketika terjadi di Mandalika hujan deras itu. Nah, bawa apa? Tong 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 ya ta. Nah, itu. Ya, pawang hujan ya ta. Pawang hujan. Itu tidak boleh. Meminta turun ya kepada Allah, meminta diredakan juga kepada Allah. Kalau hujan turun deras, Pak. Ini kita harus tahu fikih tentang ahkamul mator. Hukum-hukum seputar hujan. Kalau hujan turun dengan doa apa yang diajarkan Nabi? Allahumma soyiban nafi'ah. Dihafalkan, Pak. Allahumma ya Allah soyiban, pakai shot, soyiban, turunkan hujan nafi'an yang bermanfaat supaya tidak menjadikan banjir. Mohon maaf. Ini cerita dari mereka-mereka yang sekarang terkena dampak bencana banjir. Katanya bertahun-tahun daerah itu tidak pernah banjir, Pak. Ya baru kali-kali ini. Ya mungkin wallahu a'lam dosa-dosa kita, dan juga kita ketika turun hujan itu tidak berdoa. Menganggap hujan itu biasa, hujan. Apalagi di Indonesia memang curah hujannya tinggi. Tapi jangan diremehkan, Pak. Bayangkan ya, saya kadang-kadang mikir tuh nggak bisa mikir saya. Nggak tahu loh bapak-bapak bisa mikir, tolong saya disampaikan. Lah hujan hanya 1-2 jam, air itu setinggi 2,5 meter di atas apa? Tanah. Bayangkan dari mana air sebanyak itu, berapa juta kubik, Pak? 2,5 meter di atas loh. Sampai ini loh, saya kemarin lihat videonya itu sampai mau mencapai atap loh. Ada ibu-ibu luwung itu sampai naik ke luwung ibu-ibu itu supaya selamat. Kambing-kambing mati dan seterusnya. Saya datang dari mana air sebanyak itu gitu. Sebanyak itu. Dan itu kan coba kalau air itu hanya di satu desa, itu sudah berapa kubik? Itu bagaimana kalau desa yang rendam air itu banyak desa, satu kecamatan, bayangkan. Dari mana Allah mendatangkan air sebanyak itu? Makanya berdoa kepada Allah. Kalau hujan terus turun dan tidak kunjung reda, Nabi mengatakan itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Manfaatkan untuk berdoa, bapak-bapak yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ibu-ibu panjenengan, hujan tidak kunjung reda, dongo panjenengan, dongo, berdoa kepada Allah Ta'ala. Nanti kalau sudah reda, baca doa apa? Mutirna, kami diberi hujan bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami diberi hujan bifadlillahi, berkat karunia keutamaan dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Kalau hujannya baru turun rintik-rintik, apa sunnahnya, Pak? Berhujan-hujan sebentar, itu sunnahnya. Jadi hujan-hujan itu sunnah, tapi tidak lama-lama. Jadi supaya kalau para ulama di Saudi itu kalau turun hujan langsung dibuka sorbannya, dibuka kopiahnya, dikenakan air, kemudian masuk rumah. Itu sunnah. Itu kita kaji insya Allah di beberapa tempat, sudah saya kaji di beberapa tempat hadis Nabi tentang sunnah ketika turun hujan itu mengenakan sebagian tubuh kita air hujan, kemudian kita masuk rumah baru berteduh. Bukan langsung berteduh kalau ada hujan itu, biarkan sebagian tubuh kita terkena air hujan. Ini sunnah-sunnah seputar turun hujan. Dan kita harus tahu karena negeri kita ini negeri yang banyak curah hujannya gitu. Thaib wa nisbatul matori ilaiha, kemudian menisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang. Ini namanya meminta hujan kepada bintang. Idza nazala, apabila telah turun. Tidak boleh ya, tidak boleh. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu at-tasi'u wa-sittun, pertanyaan yang ke-69. Ma hukmul istisqa'i, apa hukumnya meminta hujan bil anwa'i, dengan bintang-bintang atau kepada bintang-bintang? Al-jawab, jawabannya, huwa ala qismaini, hukumnya terbagi menjadi 2 macam. Al-awwalu, yang pertama, hukum yang pertama, an ya'taqida
orang tersebut meyakini annan nujuma, bahwasanya bintang-bintang itu, jadi orang itu meyakini bahwasanya bintang-bintang itu hiyallati, dialah yang tanzilul matara, bisa menurunkan hujan. Jadi meyakini bintang itu yang menurunkan apa? Hujan. Fahadha kufrun, maka ini adalah kekufuran kepada Allah. Li'annahu, karena perbuatan ini syirkun billahi, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu yang maha suci. Jadi kufur ini ya, karena menyekutukan Allah. Atsani, yang kedua, an ya'taqida, hukum yang kedua, seorang meyakini annallaha, bahwasanya Allah huwallazi, dialah yang yakhluqul matara, yang telah menciptakan hujan. Jadi dia meyakini Allah yang menciptakan hujan. Wayunziluhu, dan Allah itu pula yang menurunkannya. Dia yang menciptakan dan dia menurunkan hujan. Walakinnahu, akan tetapi orang itu, akan tetapi dia ya'taqidu, meyakini annan nujuma, bahwasanya bintang-bintang itu menjadi sababun, sebab. Jadi seperti tadi pembahasan tadi ya. Dia meyakini oh sebabnya adalah bintang ini. Fahadha syirkun maka ini adalah kesyirikan asgharu, yang kecil. Fahadha syirkun asgharu, ini adalah kesyirikan kecil. Li'annahu, karena sungguhnya dia nasaba, menisbatkan nikmatallahi, nikmat Allah, ila ghairihi, kepada selain Allah, yaitu kepada bintang-bintang. Wali'annahu, dan sungguhnya Allah subhanahu, Allah yang maha suci, lam yaj'alin nujuma, Allah tidak pernah menjadikan bintang-bintang itu sebagai sababan, sebab. Jadi Allah tidak pernah menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab. Maka dari sini dilarang kita menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, apalagi sampai mengatakan bintang-bintang itu yang menurunkan hujan. Maka ini sampai kepada derajat apa? Syirik besar. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, sudah berapa pertanyaan ini Bapak dan Ibu tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 1 biar ganjil ya. As-su'alu as-sab'un, pertanyaan ke-70. Nanti bisa dibuka pertanyaan, biasanya ibu-ibu banyak pertanyaan. Ibu-ibu silahkan bertanya nggih, monggo. Menawi wonten pertanyaan ingkang dereng dipun pahami saged dipun tangkletaken. Mad dalilu, apa dalil ala tahrimil istisqai, atas haramnya meminta hujan bin nujumi, kepada bintang-bintang. Al jawabu, jawabannya, wad dalilu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti kalau ada hadis Nabi isinya firman Allah, hadis apa namanya? Qudsi. Hadis Qudsi namanya. Man qala, Allah berfirman, siapa yang mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan berkat keutamaan dan rahmatnya Allah, fadzalika mu'minun bi, itulah orang yang beriman kepadaku, karena ucapannya benar. Kafirun bil kaukab, dan dia ingkar kepada bintang-bintang. Wa amma, namun adapun man qala, orang yang mengucapkan mutirna, kami diberi hujan binau'i kadza wa kadza, disebabkan bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi, itulah orang yang kufur kepadaku, mu'minun bil kaukab, percaya kepada bintang. Jadi bukan beriman kepada Allah, tapi imannya kepada bintang. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Sudah 1 jam kita mengkaji. Ada pertanyaan? Panjenengan menawi ngaji remenipun dawa napa cendak? Ibu panjang. Oh, ibu panjang. Ibu-ibu sembarang ya senengane mesti ngoten. Duit ya akeh senengane. Ya, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita tutup. Kalau ada silakan. Monggo Pak, nggih silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hajat
kita menikah itu bukan hanya itu, Pak. Kadang orang mengadakan pengajian, terus ulang tahun, termasuk peringatan Maulid itu juga seperti itu. Bukan hanya mengganggu orang yang lewat, tapi kalau itu sampai malam hari terus membunyikan musik itu. Ya Allah, nggih, betul. Keras-keras Iya. malam. Iya. Iya. Nggih. Betul. Sama. Jadi acara-acara yang sampai mengganggu pengguna jalan, bahkan bukan hanya mengganggu pengguna, mengganggu rumah-rumah yang dilewati. Itu Pak, sampai ada yang jebol plafonnya. Kapan hari malah ada kolam lele itu sampai jebol, semua lele itu keluar. Gara-gara musik yang dibunyikan di bawah truk itu terlalu besar. Ya Allah. Saya sering Pak kalau lewat acara itu dada itu seperti sakit Pak lewat itu. Nggih, panjenengan ingatan. Maka kita kalau mengadakan acara Pak, cukup sound system cukup didengar oleh orang yang di dalam. Jangan mengganggu. Tidak boleh, mengganggu itu tidak boleh. Dan hanya dinyalakan ketika acara saja. Jadi waktu ada serah terima, tausiah, mau itu hasanah dinyalakan. Karena setelah itu dimatikan lagi. Jangan seperti itu mengganggu para jemaah rahmatullah taala. Jelas itu diharamkan oleh agama kita. Bahkan sekarang ini di daerah-daerah sepertinya kayak jor-joran Pak. Jadi truk bawa sound system besar itu kayak jor-joran itu. Bahkan seperti kayak bangga kalau rumahnya orang gentengnya itu hancur. Naudzubillahi min dzalik. Kacanya pecah seperti bangga. Naudzubillahi min dzalik. Ini ada pertanyaan, bismillah. Bagaimana hukumnya jika suami meminta istri bercadar tapi istri belum menjalankan? Apakah istri berdosa? Bagus. Pertama saya kupas dulu hukum wanita memakai cadar. Itu ada dua pendapat ulama besar. Pertama, ulama ada yang mengatakan wajibnya, dan yang mengatakan wajib diantaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Itu diantara yang mengatakan wajib. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan hanya sebatas sunnah. Sunnah itu dianjurkan bagi wanita untuk menutupi wajahnya, khususnya wanita-wanita muda. Jadi ini pendapat ulama. Jadi pendapatnya dua. Jadi cadar itu tidak boleh dicela, tapi juga tidak boleh kita memberat-beratkan. Karena ada dua pendapat. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan apa? Sebatas sunnah. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana jika suami menyuruh atau meminta istrinya bercadar, tapi istri belum siap menjalankan? Maka suami tidak boleh memaksa. Suami tidak boleh memaksakan kehendaknya. Karena apa? Yang disepakati aurat itu selain muka dan telapak tangan, itu sepakati, yaitu yang harus. Kalau itu suami menyuruh, wajib istri menjalankannya. Dek pakai jilbab, ya wajib. Tapi kalau untuk cadar, untuk kaos tangan, jika istri belum siap, jangan dipaksa para jamaah. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Khususnya kita yang tinggal di lingkungan yang belum paham sunnah, itu malah nanti kita dimusuhi. Ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Istri belum siap. Ya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jilbabnya sudah besar, auratnya sudah tidak terlihat, lekuk-lekuk tubuhnya sudah tidak terlihat. Nah, ibu-ibu, saya anjurkan dan saya sampaikan, bagi yang belum bercadar, usahakan kalau keluar rumah jangan berdandan yang apa? Nah itu. Jadi ibu-ibu dandannya itu di dalam rumah. Ustadz, kalau saya tidak berdaan seperti tidak mandi, ya tipis-tipis sajalah. Jangan terlalu tebal-tebal begitu. Kalau bisa itu ibu-ibu keluar rumah itu tidak pakai bedak itu sebenarnya. Bedak wewangian itu hanya dipakai di dalam rumah di hadapan suaminya. Tapi sekarang kan kondisi sudah terbalik. Kalau di dalam rumah tidak pernah pakai bedak, tidak pernah berdandan. Tapi kalau keluar rumah persiapannya setengah jam lebih. Ya, kalau keluar rumah. Betul ini ibu ya. Nah, itu. Sabar ya. Bapak-bapak juga sabar, ibu-ibu juga demikian ya. Nah, supaya ibu-ibu di rumah mau pakai bedak, beri contoh, Pak. Berarti kita pakai bedak? Bukan, maksudnya kita juga berdandan gitu loh. Kalau kita dalam rumah itu
sikatan, pakai wewangian, berdandan, bajunya yang rapi. Nanti istri kan malu kalau kita ini, ya kan, panjenengan. Walaupun di rumah yang rapi, Pak, tetap yang rapi kita. Penampilan kita yang pantas lah, ya, yang pantas. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimana hukumnya jika kita mencuri listrik? Ya haram. Yang boleh itu mencuri cinta. Maksudnya mencintai orang ya. Tapi niatnya harus menikahi ya, menikahi. Kalau mencuri listrik ya haram ya, tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau kita ingin misalnya mengadakan acara, kemudian listrik kita tidak kuat, kita lapor PLN Pak itu. Bayar. Itu tidak mencuri, bayar, nanti diatur oleh petugas dari PLN. Kapan hari kami begitu, lapor PLN, kemudian dilakukan apa? Penambahan daya oleh PLN, biasanya dieloskan. Nah, itu nanti kita tinggal menambah biaya, nggak mahal kok. Kapan hari pesantren kita ada acara diloskan Mas Fauzi ya, nggak bayar banyak-banyak. Bahkan kalau untuk sosial itu bayarnya murah banget itu. Jadi seperti itu. Yang kedua, bagaimana jika kita manfaatkan listrik subsidi padahal kita mampu? Begini ya, kalau mampunya ini hanya mampu biasa, boleh kita subsidi itu, karena pada dasarnya listrik yang subsidi itu untuk masyarakat ya kalangan menengah ke bawah. Kecuali kita ini the heck betul, mobil kita Alphard, misalnya Lexus, ini jangan subsidi kita ya. Seperti itu. Kalau kita hanya tabungan cuma 1 juta, 2 juta ya, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa, insya Allah. Walaupun kalau kita mau wirai, lebih menjaga, kita mengambil yang tidak subsidi lebih baik. Lebih baik, begitu ya para jamaah. Seperti di rumah ibu saya walaupun pensiunan guru tapi beliau tidak mau mengambil yang subsidi. Ya nggak apa-apa, janda beliau, janda berhak pensiunan. Tapi karena apa? Beliau tahu nanti saya datang ke situ, saya tinggal di situ, maka lebih baik kita tidak mengambil yang apa? Subsidi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi begitu ya, diukur kemampuan dulu. Kemudian di sini Bismillah ahsanallahu ilaikum wa anti kadzalik. Bagaimana niat mendakwai orang tua dengan tidak menyakiti hatinya? Allah yubarik fik wa auladikum wa antunna kadzalik. Jadi begini, mendakwai orang tua itu kewajiban. Tapi tolong di dalam mendakwai orang tua itu dahulukan birrul walidain. Itu nanti dakwah kita ada atharnya, ada pengaruhnya. Kalau kita hanya berbicara, hanya menyalahkan, hanya mengkoreksi amaliyah orang tua, ucapan orang tua, tapi kita tidak mendahulukan berbakti kepada mereka, dakwah kita seperti tidak ada pengaruhnya. Contoh ya para jemaah, orang tua panjenengan jatah 1 bulan 500 itu mudah nanti didakwah itu. 500.000 gampang insyaallah. Bener. Tapi kalau panjenengan tidak memberikan apa-apa kepada orang tua, tidak ada kontribusi kepada orang tua, tidak pernah berbuat baik kepada orang tua, berbicara itu seperti tidak ada faedahnya. Bukan berarti kita tidak mendakwai kalau kita belum mampu. Tetap kita dakwahi. Walaupun kita tidak membantu kehidupan orang tua kita, tetap kita dakwai. Hanya saja dahulukan birrul walidain. Ini saya sarankan, dahulukan apa? Birrul walidain. Birrul walidain itu sebenarnya tidak perlu modal, asal kita mau melakukan. Contoh, ayah kita setiap hari dia kerja pergi pakai motor. Kita keluarkan motornya, kita panasi, kita cuci, ya kita siapkan. Itu birrul walidain. Nanti apabila ayah kita beritahu, mau dia. Ketika sakit, kita datang, kita pijitin, kita antarkan dokter, walaupun beliau bayar sendiri lah ya. Tapi kita berupaya untuk apa? Berkhidmah, melayani orang tua. Insya Allah nanti diberitahu bisa mendengar. Yang kedua, saran saya, dulu kan kalau orang tua mau baca ya, bacaan-bacaan, taruh di rumah. Ini sudah kita praktekkan dengan teman-teman. Orang tua itu kalau diberitahu itu langsung apa? Kowe keminter. Kalau istilahnya orang Jawa, awakmu uyuhku, ngandani aku loh. Gitu. Keminter dan seterusnya. Wis awake dhewe ora usah ngono, aduh Islam nasional ae. Padahal kita ini Islam internasional ya. Ini Islam nasional ae gitu. Ya, kita dengar orang tua begitu, kita dengar wajar orang tua hidup di kalangan masyarakat umum awam. Maka saran saya datangkan buku. Ini sudah dipraktekkan oleh beberapa jamaah saya. Ustaz, setelah saya datangkan buku, saya taruh buku itu dibaca sama ibu saya, sama bapak saya dibaca. Dan setelah itu ada perubahan setelah bacain. Tapi jangan buku yang tebal-tebal, Pak. Buku yang tipis-tipis saja yang mudah dibaca.
tuntunan sholat, zikir pagi petang, itu pengaruh itu nanti pengaruh itu. Apa gitu ya, apa namanya doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, buku tentang akidah, tentang tauhid yang tipis-tipis nanti dibaca oleh mereka. Yang ketiga, ini bagus juga, seperti apa yang dilakukan Bapak Bambang, Abah Bambang ini, kalau seandainya beliau di sini ada keluarganya yang lain, itu pengaruhnya banyak. Kami sering ya, dan sampai sekarang alhamdulillah kami punya kajian Anjang Sana. Kalau pas diundang di rumah-rumah teman-teman itu pengaruhnya kepada orang di rumah itu banyak. Ya, makanya bapak-bapak kalau ada Anjang Sana seperti ini, seandainya ya di sini ada keluarganya Abah Bambang laki-laki, panjenengan temui, ajak ngobrol, sehingga nanti ada pengaruh gitu. Tapi karena beliau di sini nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya kita diundang pengajian di mana, di tempat mana, itu coba keluarga yang ada di situ diajak ngobrol dan seterusnya. Nanti dia akan mengatakan, oh ternyata jamaah pengajian itu bagus-bagus. Nanti dia akan mendengar ucapan kita. Ini apa namanya caranya mendakwai orang tua. Jadi tidak langsung serta-merta ya. Dibutuhkan strategi yang pas. Bismillah. Apakah tetap dilarang apabila memajang kaligrafi Al-Quran dengan niat untuk pajangan saja, bukan untuk jimat? Iya, tidak ada tuntunan. Hanya saja kalau untuk jimat larangannya lebih kuat. Kalau hanya untuk pajangan itu dilarang karena apa? Menyia-nyiakan. Tidak ada apa faedahnya. Itu tidak ada faedahnya. Itu. Tapi tidak sampai larangan seperti jimat, ibu atau bapak yang bertanya ini ya. Bismillah, pertanyaan penting. Apa yang perlu diajukan ketika berniat ta'aruf? Penting ini. Agar tahu kualitas agama dan akhlaknya. Ta'aruf itu, jadi begini. Sebenarnya pernikahan itu begini. Sebenarnya pernikahan itu diawali dengan namanya an-nadhar pertama. Kemudian yang kedua al-khitbah, kemudian akdun nikah, kemudian al-walimah, selesai ya. Jadi 4 ini sebenarnya. Yang sunnah ya, yang jelas-jelas sunnah. Pertama apa? An-nadhar, melihat calon pasangan. Yang kedua apa? Al-khitbah, meminang atau melamar. Yang ketiga akdun nikah, akad nikah. Yang keempat al-walimah, apa resepsi pernikahan. Nah, ta'aruf ini sebenarnya istilah baru. Kalau di zaman Nabi tidak ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Ya mengenal calonnya. Sebenarnya masuk dalam nadhar itu. Mengenal itu masuk dalam apa? Nadhar. Sekarang kita mengenal calon, tapi hanya dari biodata atau dari foto, itu belum masuk itu. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, kemudian kita mengatakan, Bapak, saya ada keinginan untuk menikahi putri Bapak. Apakah diperbolehkan? Saya hari ini, kalau tidak ya kapan Pak? Saya ingin melihat putri Bapak. Nah, ini nadhar sekaligus apa ta'aruf. Jadi sebenarnya intinya di nadhar Pak, bukan di ta'aruf. Tapi dia sudah kenal, tapi dia belum tahu, belum nadhar, belum lihat aslinya, itu beda loh Pak. Foto dengan asli itu beda. Saya loh Pak, di video ini ketok ganteng aku. Padahal asli nih, kumut ya. Tapi lain video ketok ganteng aku, nang video ketok putih Pak. Ketok putih ganteng ngono masyaallah, ketok nom. Bareng sampai nyedek lho, rambutnya putih kabeh, jenggotnya putih. Tapi lain kok video ketok ganteng saya. Masih ketoknya ya. Nah, makanya harus ditontoni langsung. Dalam hadis Nabi itu harus melihat secara langsung. Dan nadhar itu Pak tidak hanya boleh melihat wajah. Jadi misalnya seorang laki-laki dia ragu-ragu, dia ini senang dengan gadis yang rambutnya ikal, tidak suka yang lurus tok. Maka dia boleh Mbak, boleh dibuka jilbabnya. Jadi yang penting sampai leher ini boleh dibuka. Termasuk kalau dia ingin tahu, boleh Mbak lihat betisnya, boleh. Jadi di bawah lutut itu boleh dilihat. Tapi tujuannya harus untuk dinikahi. Boleh dilihat hukumnya. Jadi itu boleh. Melihat rambut boleh, ya, melihat misalnya Mbak boleh dibuka tangannya ini. Kan kadang-kadang perempuan tuh memang ada kaki kesebelasan itu. Nah, tapi nggak mesti loh ya Pak. Jadi ini hanya beberapa laki-laki tidak suka perempuan yang betisnya besar. Padahal belum tentu yang betisnya kecil itu lebih bisa membahagiakan, ya kan? Tidak jaminan. Loh, ada Pak, suami istri itu bodinya bagus, gus, tidak punya anak. Ada suami istri podo lemu nih anaknya akeh.
Ini itu banyak Pak. Model lembune. Saya punya teman, anaknya 6. Model lembune itu. Sing lanang lawamu, sing wedok lawamu gino-gino, putrane akeh. Lah sing siji ini langsing gak duwe anak ya ada Pak. Jadi tidak jaminan. Ya tidak jaminan. Walaupun di kitab-kitab itu disebutkan, tapi itu hanya anjuran saja. Tidak harus yang nelincing gitu ya, tidak harus yang loncong ya bagus. Yang penting itu cinta ya kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mainan anak seperti boneka dan robot-robotan tidak diperbolehkan? Jika, perhatikan ya, jika bonekanya itu persis dengan makhluk ya yang bernyawa, dihindari. Tapi kalau bonekanya tidak persis ya, itu boleh. Tidak persis itu tidak mirip ya, tidak mirip. Bukan, kan ada boneka itu persis betul seperti orang betul ya, itu dihindari. Kalau robot-robotan insya Allah boleh, karena robot-robotan itu tidak mirip ya, hanya kotak-kotak begitu kan, nah, seperti itu, kotak-kotak. Kemudian, tapi itu hanya boleh untuk anak yang belum balik. Jadi anak yang sudah balik tidak mainan boneka-bonekaan, karena hadisnya Aisyah itu ketika belum balik mainan boneka-bonekaan. Dan bisa jadi tempat persembunyian jin, iya betul. Kalau mirip lah ya, makanya seperti pernah terjadi binatang apa kok binatang boneka Barbie itu kan mau mirip itu menjadi tempat persembunyian jin bisa itu karena ada boneka yang mirip manusia betul, mirip bayi betul, itu jangan, usahakan jangan. Jadi usahakan jangan. Taib, ini yang bisa disampaikan. Masya Allah hari ini banyak pertanyaan dari jamaah. Cukup ya, tidak ada bapak-bapak pertanyaan malih. Ini yang bisa disampaikan. Mekatan ingkang saged dipun aturaken wonten kesempatan enjang menika mugi-mugi menapa ingkang sampun dipun pelajari sareng-sareng menika menjadi dados ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah wonten kirang langkungipun ingkang kula matur wonten kesempatan pengaosan ing enjang menika. Mugi-mugi sesaenipun tansah dipun paringi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun jagi, dipun reksa kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi manah ingkang iman terus istiqomah nindakaken agamanipun Allah Subhanahu wa taala, ngantos dumugi kula panjenengan dipun wafataken kalian Allah dalam keadaan kanthi kahanan husnal khotimah. Mekaten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.